Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanggal 28 Mei nanti ASEAN All Star akan bertemu dengan Manchester United, salah satu klub besar dari Inggris. Ya guys, jadi di sini saya mau memberitakan bahwasanya pundit-pundit Malaysia ini sangat berharap pemain timnas kita atau kapten timnas kita yaitu Bang Jai Ijes menjadi kapten ASEAN All Star di pertandingan persahabatan nanti melawan MU. Kemungkinan besar itu tidak bisa ya. Jadi karena padatnya jadwal ketika Indonesia menghadapi Cina nanti tanggal 5 Juni itu di tanggal 28-nya Mei kan, tanggal 28 Mei berhadapan dengan MU dan tanggal 5 Juni berhadapan dengan Cina di GBK. Ya mungkin sebelum tanggal 5 Juni bisa ada persahabatan timnas Indonesia dengan negara mana kita tidak tahu ya guys. Makanya kemungkinan besar tidak bisa memperkuat ASEAN All Star. Ya kemungkinan besar ada nama-nama lain seperti Asnawi Mangko Alam atau pemain lainnya. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita saksikan komentar dari pundit-pundit Malaysia berikut ini. Setiap negara ASEAN hanya satu pemain saja. Baik. Okey. Kita mula dengan penjaga gol Faiz. Penjaga gol kita mula dari Timor Leste. Yes. Penjaga gol yang mempunyai caps terbanyak untuk Timor Leste, Junildo. Yes. Okay. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten ya. Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. J Itzes. J Noah. J Noah Izzes. Okay. Yang kedua kita ada juga daripada Singapura. Sebenarnya daripada Singapura ni ketika kita melakukan research ni ada dua nama Kish. Tetapi saya akan lebih cenderung kepada Irfan Fandi, pemain daripada Port FC yang mempunyai 40 lebih caps bersama dengan Singapura. Left centre back kita akan ke Filipina untuk pemain yang akan berhadapan dengan pasukan daripada Timur Tengah di quarter final ACL nanti bersama-sama dengan Buriram Al-Ahli. Bersama-sama dengan Buriram United. Jefferson Tabinas. What a player. What a player. Baiklah, kita masuk ke midfield 4. Midfield 4. Kita mula dengan right wing back dulu Kish. Right wing back kita akan import daripada Myanmar. Hein Tet Aung. Left wing back pula kita ada Kidavon Suvani, kapten pasukan Laos. What a player. What a player. Dua pemain tengah pertama adalah Azwan Ali Rahman daripada Brunei, pemain DPMM Brunei, berpengalaman bermain di S-League. Azwan Ali Rahman akan bergandingan dengan siapa lagi kalau bukan kapten pasukan King Thailand. Shanatip Songkrasin. Kita akan ada Siang Chen Tia daripada Cambodia. Main striker kita ada ini pemain favourite saya, maafkan saya semua, ini pemain favourite saya, Nguyen Tien Lin untuk posisi right wing, pemain terakhir yang kita akan bariskan. Siapa lagi kalau bukan Tonggak Johor Darul Takzim. Arif Aiman. What a player. What a player. What a team sebenarnya Kish. Okey sebenarnya tim ni okey. Tim ni okey. Tim ni okey. Ya, akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi dan Ferrari yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All Star yang akan menghadapi Manchester United. Ini juga berarti bahwa Asnawi akan berkesempatan ketemu lagi sama Garnacho nih guys. Yang gue heran kok Sadil nggak dipanggil ya. Padahal dia walaupun nggak pernah dipanggil timnas Indonesia lagi, tapi performance-nya di Liga Malaysia juga patut diperhitungkan beberapa kali sebagai player of the match. Sebelumnya udah 3 nama dari Vietnam dan 1 nama dari Timor Leste yaitu Joao Pedro yang dipanggil untuk Australia. Lalu ada 4 lagi tambahan yang dipanggil selain Asnawi dan Ferrari, yaitu 1 lagi dari Laos yaitu Bongkong dan 1 dari Myanmar yaitu Maung Maung Win. Lalu kenapa nggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rido, Hapner atau pemain-pemain inti lainnya? Menurut gue alasannya karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling. Karena ASEAN All Star bermain pada tanggal 28 Mei, sedangkan Timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni. Yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut eksibisi match seperti ini. Menurut kalian gimana guys? Udah paskah Asnawi dan Ferrari yang dipanggil, atau kalian berharap ada pemain timnas Indonesia lagi yang dipanggil? Coba
komentarnya sikat. Ya, kalau dari pundit-pundit Malaysia sendiri kan berharap Bang Jai itu ikut serta dalam ASEAN All Star dan bahkan diharapkan untuk bisa jadi kapten ASEAN All Star ya di pertandingan nanti melawan MU tanggal 28 Mei. Tapi itu tidak bisa terjadi karena ya kita tahu sendiri kata Bang ini jadwalnya itu terlalu padat karena di tanggal 5 Juni kita kan di kualifikasi Piala Dunia melawan Cina nanti di GBK guys. Jadi untuk Bang Jai dipastikan memang tidak bisa ya. Maaf nih buat teman-teman di Malaysia, memang padatnya jadwal pemain-pemain timnas Indonesia mungkin kan tidak bisa. Paling ya seperti Asnawi dan Ferrari ini udah pastikan bisa untuk membela ASEAN All Star guys. Oke, lanjut. Terkait dengan ASEAN All Star versus MU, dua pengamat sepak bola Malaysia dari Astro Channel ini langsung gak ragu-ragu untuk pemain belakang dia sebut Jai Itzes. Karena menurut mereka Jai Itzes adalah seorang pemain belakang yang mempunyai kekuatan dan skill bertahan di atas rata-rata. Dia sangat ingin sekali Jai Itzes bisa bergabung dengan ASEAN All Star. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mohon maaf nih saudara serumpun, ASEAN All Star versus MU dimainkan pada 28 Mei. Sedangkan seminggu kemudian Indonesia harus bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Lagian kalau ASEAN All Star main, ngapain kumpul jauh-jauh ke Malaysia? Datang aja ke GBK. Itu tuh ada ASEAN All Star versus Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Itu baru the real ASEAN All Star. Ya memang iya, ASEAN All Star-nya ya timnas Indonesia. Semua dari ujung ke ujung itu bintang tuh. Lagian kalau mau lawan MU ngapain seheboh ini? MU tim kecil dari IPL, nggak usah terlalu dibesar-besarkan ya. Jadi mohon maaf nih, Bang Jai kayaknya nggak bisa gabung ya semoga sukses lah acaranya. Salam untuk tim Samsung. Ya riskan juga kalau untuk gabung pada di ASEAN All Star ini karena padat yang begitu, jadwal yang begitu padat, jadi riskan untuk kelelahan lah, entah itu kita nggak tahu cedera atau bahkan kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya sayang sekali karena pertandingan tur MU ini tidak dapat apa-apa, hanya dapat pengalaman saja. Jadi seperti itu, lebih baik jangan. Oke, lanjut. Salah satu pundit asal Malaysia ingin Jai Itzes jadi kapten ASEAN All Star saat lawan Manchester United. Waduh, kalian setuju nggak nih? Yap, seperti yang kita tahu, King MU itu resmi umumkan pertandingan pramusim dan akan menghadapi ASEAN All Star, di mana laga ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia guys. Dan AFF pun udah resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang akan jadi pelatih ASEAN All Star untuk hadapi King MU. Kenapa nggak Sintayong aja ya? Tapi menariknya ada salah satu pundit Malaysia yang secara terang-terangan mengatakan kalau kapten timnas Indonesia saat ini yaitu Jai Itzes itu menjadi sosok yang sangat cocok untuk menjadi kapten tim ASEAN All Star. Pundit Malaysia ini bernama Kes Sundaresan. Yaps, Jai Itzes cocok jadi kapten tim ASEAN All Star. Kita membutuhkan back kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Artinya pundit dari Malaysia ini menilai bahwasannya Jai Itzes merupakan salah satu back kelas dunia yang sangat cocok untuk menjadi kapten di tim ASEAN All Star besok. Kalau menurut kalian gimana? Ya, gimana nggak ngebet ya pundit-pundit Malaysia ini untuk menjadikan Jai Itzes ini kapten timnas kita ini sebagai kapten di ASEAN All Star, karena memang nama bekennya dia itu di Itali sebagai kapten klub, salah satu klub Serie A di Italia yaitu Venezia, dan dia pun di klubnya itu, di klub Venezia pun dia sebagai kapten di sana. Makanya pundit-pundit Malaysia ini ingin sekali mungkin melihat performa atau penampilan dari Bang Jai ini ketika melawan MU di ASEAN All Star nanti tanggal 28 Mei. Tapi kemungkinan besar memang sepertinya memang tidak bisa. Oke, lanjut.
1000 tiket Manchester United sudah dijual. Itulah impact bila klub paling padu di dunia datang ke Malaysia. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, penjualan tiket untuk pihak awam game Manchester United lawan Asian All-Stars telah dibuka pagi tadi. Setakat ini lebih dari 50% tiket sudah habis dijual. Setahu abang, tiket RM50 dengan RM100 sudah sold out. Jangan menyesal tak beli tiket weh, kerana kalau kita lihat sejarah, bukan selalu Manchester United datang ke Malaysia. 95 2001 dan kali terakhir 16 tahun lalu 2009. Tak tahulah fans kena tunggu berapa lama lagi sebelum kita berpeluang mengalami game sebegini. Tambah pula ini pertama kalinya skuad utama Manchester United datang bertemu pasukan paling kuat di Asia Tenggara, iaitu Asian All-Stars. Menurut info yang abang dapat pasal line up Asian All-Stars, confirm mantap punya. Tak payah fikir banyak-banyak. Bruno Fernandes, Garnacho, Harry Maguire dan paling penting sekali, abang akan berada di Bukit Jalil. Jom kita santai sama-sama. 28 Mei Manchester United lawan Asian All-Stars. Beli tiket hari ini. Ya guys, itulah info sedikit dari dunia sepak bola ASEAN All-Star yang bakalan bertemu melawan Manchester United di tanggal 28 Mei nanti. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur atau memberikan manfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.